Pengakuan mengejutkan dari trio RRT, Rismond, Roy Suryo, Tifa. Orang-orang yang selama ini bikin gaduh, meributkan ijazah Pak Jokowi. Menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ada nih, pengakuan terbaru dari orang-orang ini. Mari kita tonton bersama teman-teman. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit. Waduh. Aduh. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, pengakuan dari orang-orang ini, Dr. Tifa mengatakan untuk menghancurkan Pak Jokowi. Mereka ini gila. Pengakuan dari Dr. Tifa, Rismond gila dan Roy Suryo juga gila. Kemudian ditambahkan oleh Roy Suryo, bahkan dia memiliki rumah sakit jiwa. Ini mereka mengaku sendiri loh. Dari mulut Dr. Tifa sendiri yang berbicara kalau mereka adalah orang gila. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Merdeka! 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 Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu. Merdeka! 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 Saya ingin mengatakan bahwa ada banyak anak bangsa yang gara-gara ijazah ini menjadi hilang kesempatan baginya untuk bisa menjadi pemimpin bangsa. Ada banyak anak bangsa yang baik, yang hebat, yang pintar, yang cerdas, yang semuanya itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dia dapatkan pada hari ini, ya. Nah, oleh karena itu, dua hal. Jika kau memiliki ijazah, ya Bapak Jokowi yang kami hormati, lalu Anda tidak menunjukkan, itu berarti ada mens rea, apalagi digunakan untuk memenjarakan orang. Tapi jika Anda memang tidak mempunyai ijazah tersebut, maka itu berarti sebuah kejahatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HUT kemerdekaan Indonesia, merdeka! 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 Menyala sekali ya, perkataan demi perkataan Bu Kurnia ini. Dia di sini mengaku kalau mereka yang 12 orang calon tersangka itu tidak takut di penjara, tetapi tidak pantas di penjara katanya. Rekam jejak digital Bu, ada. Kemudian melanjutkan, kalau yang pantas di penjara itu adalah Pak Jokowi. Tetap kekeh, ngotot, ijazah Pak Jokowi itu dituding sama dia merupakan ijazah palsu. Waduh, masih belum sadar juga ya. Padahal pintu jeruji besi sudah semakin jelas tuh di depan mata. Ini sudah tahap penyidikan loh. Tinggal sebentar lagi pihak penyidik atau pihak kepolisian mengumumkan siapa-siapa saja yang bakalan mengenakan rompi orange di polemik ijazah Pak Jokowi ini. 3 saksi yang kemarin diperiksa itu ada sampai jam 4. Jadi saksi atas nama Sunarto jam 4 pagi menjelang subuh baru pulang. Ini sebuah pemeriksaan yang tidak manusiawi. Tidak memperhatikan kondisi fisik orang yang semestinya sudah istirahat. Ini melanggar hak asasi manusia. Jadi begini, saksi itu kan orang yang akan diambil keterangannya dan berkaitan dengan suatu peristiwa yang dia lihat, dia dengar, dia alami sendiri. Dan pengambilan keterangan itu tentu dalam batas-batas waktu yang bisa diberikan secara baik begitu. Jadi jam 4 subuh itu, menjelang subuh baru pulang. Tidak manusiawi. Jadi ada yang jam 4 subuh, ada yang jam 9 malam, ada juga yang 12 malam. Jadi kemarin kami informasikan ada 3 saksi. Yang pertama Bu Meriati jam 9-an, yang kedua Arif Nugroho itu jam sekitar setengah 12-an, dan terakhir saksi atas nama Sunarto itu berakhir sampai jam 4. Jadi 3 saksi ini, yang pertama adalah dari aktivis, yang kedua itu dari jurnalis Arif Nugroho, dan yang ketiga dari YouTuber Sunarto. Dan karena itu
Saya mengimbau, apalagi Pak Kapoldanya kan baru dilantik, tadi ada sertijab. Pak Kapolda yang baru, tolong Pak awasi penyidik agar melakukan pemeriksaan yang manusiawi lah. Dan kami nanti akan sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan hari ini selambat-lambatnya sampai maghrib lah. Waduh, ada kata Ahmad Kozinudin. Pemeriksaan terhadap kliennya tidak manusiawi dan terkesan melanggar hak asasi manusia katanya. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, ya yang namanya menghadapi perkara kan pasti ada saja kejadian seperti ini. Ahmad Kozinudin, 3 saksi diperiksa sampai jam 4 pagi. Tidak manusiawi. Siapa suruh kan? Kemarin-kemarin menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Meributkan masalah ijazah Pak Jokowi. Kenapa hanya menargetkan Pak Jokowi seorang? Nah, sekarang mencoba playing victim. Kenapa? Sampai jam 4 subuh. Banyak agenda. Dan kalau memang materinya dirasa belum cukup, bisa dilakukan penundaan sesuai dengan waktu yang bisa disepakati. Paling tidak seminggu selanjutnya. Jangan kejar target. Sylvester Matutina saja yang sudah terpidana sampai hari ini ya nggak dieksekusi. Ya, ngapain ya memeriksa saksi sampai subuh, sampai jam 4 pagi? Itu apa tujuannya kalau tidak ingin ya menebarkan teror kepada saksi seolah-olah ya ini saksi akan dijadikan tersangka. Aduh, bukannya fokus pada perkara sendiri, malah Ahmad Kozinudin ini menyentil-nyentil mengapa kasus yang lain, Sylvester Matutina. Pengacara Ahmad Kozinudin ini kelihatan sangat panik sekali melihat menyaksikan nasib klien-kliennya yang sebentar lagi kemungkinan pihak penyidik akan mengumumkan siapa-siapa yang berhasil mengenakan rompi orange. Itu semacam ada penyiksaan, ya saya katakan penyiksaan itu ada BAP sampai jam subuh 4 pagi. Menurut saya itu suatu penyidikan yang tidak pas. Sesuai dengan pasal 52 KUHP, setiap orang itu balance sebenarnya. Penyidik dengan yang disidik, ya penyidik dengan yang diperiksa, saya katakan itu harus bebas. Kalau yang diperiksa, apalagi didampingi oleh kuasa hukum tim kita yang lain tadi malam, kalau menyerah silakan aja. Ini semacam ada pemaksaan sampai 1.230 halaman yang harus tanda tangan. Bayangkan itu melalui suatu bid'ah luar biasa. Nah dari situ harusnya penyidikan ini harus dievaluasi. Oleh sebab itu, mulai besok, mulai tadi, kita berikan informasi kepada klien-klien kita yang diperiksa, harus diberi batas waktu sampai jam 5 atau jam 6 sore. Jika tidak selesai, dilanjutkan. Kalau dipaksakan seperti tadi malam, ini kembali lagi pihak kepolisian atau penyidik itu memperlihatkan suatu pressure atau tindakan kriminalisasi lagi, muncul lagi. Karena pasal 52 mengatakan, itu tidak boleh dipaksakan. Kalau ibaratnya mereka tidak mau jawab semua, juga nggak masalah. Waduh. Pak Rizal, Roy tadi mengatakan mereka tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Khusus yang video tanggal 22 Januari 2025, khususnya klien kami Roy nggak ada di situ. Waduh. Ada apa nih teman-teman? Kuasa hukum daripada Roy Suryo CS ini protes terus. Kerjaannya protes terus. Pengacara Roy, penyidik melakukan penyiksaan, pemaksaan serta kriminalisasi kepada saksi. Mungkin saja nih teman-teman ya. Mungkin saja orang-orang yang dipanggil ini tidak mau menjawab. Ini ya, mungkin saja. Makanya sampai subuh lah. Seperti ada pengakuan juga daripada Roy Suryo kemarin kalau nggak salah. Dengan Rizal Fadila mengaku tidak mau menjawab. Mengaku tidak mau menjawab segala pertanyaan dari pihak penyidik. Nah bisa jadi kan kenapa sampai jam 4 subuh ya gegara ulah sendiri. Kami meneliti apa yang menjadi pertanyaan di publik ya kami jawab. Ada yang mengatakan bahwa di media sosial ijazah yang diupload itu asli, kami buktikan palsu. Masing-masing bertanggung jawab dari mana dia katakan asli. Kami punya jawaban bahwa itu palsu. Kan selesai masalah. Tetapi janganlah karena dia mengatakan asli nggak dikriminalisasi. Tetapi yang mengkaji yang justru kami buktikan itu palsu, malah kami yang dipanggil polisi. Dan panggil juga itu bagaimana dia mengatakan itu asli, dari mana dia dapatkan itu. Jangan-jangan dalam perjalanan dimanipulasi kan begitu. Dan kami buktikan ya, ini buktinya ini, bukunya. Ya. Jadi ini pertanggungjawaban kami bahwa kami berdiri di atas kajian ilmiah. Dan hanya dengan kajian ilmiah
Indonesia akan menjadi negara yang lebih beradab secara akademik, secara pemikiran, ya, dan secara filosofi. Oke, itu ya. Kasihan Rismond di sini kalau kita perhatikan teman-teman. Dari raut mukanya sepertinya sangat lelah. Kelelahan menghadapi polemik perkara ini. Dan sambil bawa-bawa buku tuh yang diklaim mereka sebagai kajian ilmiah. Dan di sini judulnya adalah Jokowi's White Paper yang membahas khusus ini masalah ijazah Pak Jokowi, tudingan-tudingan mereka kalau ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, dimuat menjadi satu buku. Dan harganya teman-teman, ini ada dua versi. Ada yang Rp500.000, ada juga yang Rp250.000. Kira-kira siapa yang tertarik ya? Siapa yang minat membeli karya atau buku yang diciptakan oleh rombongan pemburu ijazah Pak Jokowi ini? Itu dia teman-teman. Gimana nih menurut kalian pengakuan demi pengakuan daripada trio RRT ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.